Beyond Time, bab 1236-1237. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit berbintang bergetar hebat, tubuh Seawot meregang hingga batas maksimal saat ini. Meskipun ia berkoordinasi dengan puluhan pendaki untuk melawan para dewa, perbedaan kekuatan di antara mereka membuat keseimbangan tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, hampir tepat pada saat Suking dan timnya melancarkan serangan, waktu yang diperoleh berkat rumput laut mencapai puncaknya. Daun-daun raksasa itu tergulung dan berhamburan di hamparan bintang yang luas. Para pendaki yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya juga mengalami cedera dan terpaksa mundur. Daerah yang semula terisolasi pun terbuka. Para dewa yang sebelumnya terhenti juga bergegas masuk. Namun, begitu mereka menyerbu masuk, jiwa para dewa itu bergetar. Mereka tidak ingat bahwa sebelumnya mereka memiliki dua platform ilahi tingkat puncak. Dalam pemahaman mereka, hanya ada satu. Dan platform ilahi ini saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Totem-totem aneh mulai muncul di kulitnya, gunung demi gunung terukir di dagingnya. Inilah jurus Yuan Shansu, yang mewujudkan kekuatan ajaran, menyegel wujudnya dengan kekuatan 10.000 gunung. Di sekeliling tubuhnya melilit rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya yang menyala, masing-masing berkilauan dengan cahaya keteraturan, memancarkan kekuatan hukum surga, dan berdenyut dengan semburan kekuatan penghakiman yang konstan. Daging dan darah berkumpul di dadanya dan sebuah mata raksasa tumbuh keluar. Mata merah dan menyeramkan, inilah ketetapan Zhou Zhengli, yang mewujudkan penindasan jiwa, memutuskan semua jalur jiwanya. Di punggungnya, sebuah bunga merah tua bermekaran, sebuah perwujudan dari peraturan Li Mengtu. Selain itu, sebuah pedang yang patah telah menembus jantungnya. Pedang ini menembus jantung platform ilahi. Ketamakan dan kegilaan terus meletus. Di luar penderitaan fisik ini, dewa itu juga diselimuti kabut hitam, kutukan beracun yang lahir dari pembatasan racun. Kabut itu menggerogoti wujudnya, memberikan penderitaan tanpa henti. Terlebih lagi, hiruk-pikuk suara yang tak berujung dan menyiksa bergema di dalam mobil-mobilnya dan di dalam pikirannya. Akhirnya, darah ilahinya mengalir terbalik, membuatnya tampak lebih lemah dan layu. Hal yang paling mencolok adalah tongkat besi di dahinya. Suking memiliki dua tongkat besi. Dia meninggalkan satu di Wanggu. Dan jiwa artefaknya, leluhur sekte berlian, melindungi Zi Xuan untuknya. Yang satunya lagi ditempa untuknya oleh murid Dewa Abadi 9 Pantai di cincin bintang kelima. Benda itu berisi ketetapan Suking dan dapat memasuki alam semesta yang tumpang tindih bersamanya, beresonansi dengannya di banyak ruang waktu. Ia juga mengandung hukum surga, yang menyebabkannya memiliki tingkat kekuatan dan bobot yang sangat tinggi. Para kuasa immortal sangat menghormati berat ini. Oleh karena itu, tongkat besi kedua ini dapat dikatakan sebagai harta karun tertinggi ordonansi terkuat yang dimiliki Suking saat ini. Terlebih lagi, produk ini hadir dengan seamless art yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Oleh karena itu, ketika menembus dewa tersebut, ia menyegel ruang dan waktu, menyebabkan platform ilahi tingkat puncak ini berada di luar waktu. Itu berhasil ditekan sepenuhnya. Setelah itu, saat tongkat besi yang menancap di dahinya bersinar, platform ilahi tingkat puncak itu langsung lenyap di mata para dewa. Ia dipenjara di dalam seamless. Kejutan yang ditimbulkan pemandangan ini kepada para dewa sangatlah dahsyat. Setelah hening sejenak, saat Suking dan yang lainnya mengarahkan pandangan membunuh mereka ke arah sana, pertempuran kembali meletus. Inilah rencana yang awalnya disepakati oleh Suking dan yang lainnya. Mereka pertama-tama akan menekan platform ilahi, lalu melancarkan serangan dalam satu gelombang yang menentukan. Saat bertarung melawan para dewa, mereka tidak boleh menunjukkan rasa takut atau ragu-ragu. Jika pertempuran tidak dapat dihindari, maka mereka harus bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Momentum, terutama dalam situasi saat ini. Hal ini karena meskipun Suking dan yang lainnya telah berurusan dengan platform ilahi tingkat puncak, perbedaan keseluruhan antara kedua belah pihak masih tetap ada. Oleh karena itu, mereka harus berjuang untuk mendapatkan momentum dalam pertempuran ini. Para dewa bawaan lahir tidak memiliki emosi,
namun mereka tidak sepenuhnya tanpa naluri dasar kehidupan. Itu adalah obsesi yang tak tergoyahkan terhadap kelangsungan hidup, kebencian yang sangat mendalam terhadap kematian. Jika mereka benar-benar ingin menyelesaikan krisis ini, mereka harus membangkitkan rasa takut para dewa ini tentang kematian. Maka, dalam sekejap, pertempuran yang jauh lebih dahsyat daripada apapun sebelumnya meletus di tengah hamparan langit berbintang yang luas. Lambat laun, langit berbintang itu berubah menjadi merah. Darah ilahi dan darah kultivator tidak menyatu dan mengalir secara terpisah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Pembantaian itu mengubah tempat ini menjadi api penyucian. Suara-suara yang menyayat hati, raungan yang mengamuk, ratapan, serta benturan mantra, seni ilahi, dan teknik ilahi terus bergema di area ini. Baik Li Mengtu maupun Yuan Shansu, mereka berlumuran darah dan luka-luka mereka serius. Mereka telah melakukan yang terbaik. Hal ini terutama berlaku untuk Yuan Shansu. Wajahnya pucat dan ordinansinya tidak stabil. Zhou Zhengli berada dalam situasi yang lebih serius lagi karena ketujuh lubang tubuhnya berdarah. Xie Lingzi gemetar. Nyala api kehidupannya meredup, seolah-olah sejumlah besar vitalitas telah diekstraksi. Rantai ketertiban Starling pun telah kehilangan kilaunya. Saat ini, ia hampir tidak mampu berdiri tegak, menolak untuk jatuh meskipun kekuatannya melemah. Qianjun dan Pi terhuyung-huyung, gerakan mereka tidak stabil, seolah-olah bahkan kekuatan untuk mengumpat pelan pun telah hilang. Gelombang kelelahan, yang diperparah oleh luka-luka parah mereka, menerjang tubuh mereka tanpa henti, mengancam untuk mengalahkan mereka. Di sekeliling medan perang, berserakan sisa-sisa dewa yang tumbang, anggota tubuh para pendaki yang terputus, dan mayat-mayat tak bernyawa yang hancur berkeping-keping. Namun, pembantaian terus berlanjut. Sosok Su King bagaikan utusan maut. Kemanapun dia lewat, gelombang pembantaian akan muncul. Letusan hukum ruang waktu dan banyaknya ruang waktu yang muncul di tubuhnya membuatnya berubah wujud ke dalam mimpi buruk para dewa. Namun, betapapun menakutkannya mimpi buruk itu, selalu ada momen untuk terbangun. Kelelahan Su King dan para sahabatnya mempercepat hilangnya mimpi buruk tersebut. Untungnya, rasa takut akan kematian yang naluriah muncul lebih cepat daripada berakhirnya mimpi buruk itu. Ketika jumlah total dewa yang gugur telah mencapai hampir setengahnya, para dewa yang tersisa tidak lagi mampu menekan keengganan bawaan mereka terhadap kematian. Naluri primal ini, yang berakar dalam di jiwa mereka, mulai bermanifestasi. Setelah pemimpin mereka tertangkap dan barisan mereka hancur, salah satu dewa yang selamat, setelah beberapa saat terdiam, perlahan mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Naluri mempertahankan diri, insting untuk menghindari bahaya, selalu menjadi sifat dasar semua makhluk hidup. Hal yang sama juga berlaku untuk para dewa. Jika kedua platform ilahi tingkat puncak itu masih ada, mereka masih bisa dikendalikan oleh kekuatan para dewa yang lebih tinggi. Tapi sekarang, rasa dingin di dalam diri para dewa. Tulang-tulang itulah yang menyebabkan mereka memilih untuk pergi. Tak lama kemudian, dewa lain menghilang. Pada periode waktu berikutnya, hal serupa sering terjadi dan para dewa di sini berpencar satu demi satu. Skala pertempuran sengit ini berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, medan perang menjadi sunyi. Tuhan sudah tidak ada lagi. Hanya Su King dan yang lainnya yang berdiri di langit berbintang, sangat kelelahan secara fisik dan mental. Jumlah mereka juga telah berkurang drastis. Jumlahnya tidak lagi lebih dari 50 orang. Jumlahnya kurang dari 20. Mereka semua berada dalam situasi yang menyedihkan. Meskipun begitu, orang-orang yang tersisa semuanya dipenuhi aura yang menakutkan. Mata mereka merah padam. Mereka pertama kali bertempur di alam semesta langit kacau bersama Su King. Setelah itu, mereka menjara esensi asal dan menekan penjara ilahi bersama-sama sebelum bergabung dalam perang. Para pendaki yang tersisa ini memilih untuk tidak pergi bersama para pendaki lainnya dan mengikuti Su King. Saat ini, mereka seperti senjata yang telah ditempa 100 kali. Melihat mereka, Su King terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah dan serak. "Ayo pergi." Begitu selesai berbicara, Su King tidak lagi menggunakan tubuh rubah tanah liat itu. Dia berbalik dan langsung menuju ke kejauhan. Yang lainnya diam, tetapi gerakan mereka sama sekali tidak berlarut-larut. Mereka berubah menjadi pelangi dan mengikuti di belakang. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sekumpulan serigala.
Mereka menghilang ke langit berbintang bersama Su King. Begitu saja, waktu berlalu. Pembantaian di zona perang sayap kiri masih berlangsung dan semakin intensif. Para dewa dari zona perang lain masuk satu demi satu dan pasukan kultivator tersembunyi juga mulai bermunculan. Hal ini menyebabkan seluruh pusat zona perang sayap kiri menjadi batu penggilingan yang sesungguhnya berwujud manusia. Alam semesta tempat Panji Dao berada berubah menjadi debu. Pasukan ilahi berubah menjadi mayat. Mereka dimakamkan bersama para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, termasuk para Ascender yang telah memisahkan diri dari kelompok Su King. Para Ascender memang merupakan benih, tetapi dalam perang ini, mereka tidak berarti apa-apa. Hal ini karena hanya mereka yang telah dewasa yang merupakan benih sejati. Mereka yang meninggal hanyalah penipu. Cahaya merah darah yang dipancarkan dari pusat zona perang sayap kiri semakin terang. Pada akhirnya, cahaya itu menjadi obor di malam hari, menarik semua pandangan dan perhatian. Tujuan kedua belah pihak tampaknya telah tercapai secara bertahap dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan seluruh zona perang, dua platform ilahi tingkat puncak yang telah menghilang menjadi tidak berarti. Bahkan mundurnya pasukan dan sisa-sisa pasukan ilahi pun tampak tidak penting. Sebelum cahaya yang cemerlang, debu tidak terlihat. Dengan demikian, tidak ada yang memperhatikan Su King dan para pengikutnya, yang kelelahan dan babak belur, yang telah menghilang ke dalam kegelapan di tepi cahaya yang semakin terang ini. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mundur, menjauh dari kekacauan dan mendekati perbatasan antara zona perang tengah kiri dan garis depan. Semakin dekat mereka mendekati batas ini, semakin luas dan sunyi langit berbintang itu. Kehadiran zat-zat anomali yang menekan itu pun secara bertahap berkurang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akhirnya, pada suatu momen tertentu, ketika mereka merasakan bahwa zat-zat anomali di sekitarnya telah sepenuhnya lenyap, aura energi abadi yang familiar dan menenangkan sekali lagi menyelimuti Su King dan kelompoknya. Ada riuh rendah di mata semua orang. Mereka bergegas keluar dari zona perang pusat. Mereka telah melangkah masuk ke zona perang garis depan di sayap kiri. Dari kejauhan, mereka bisa melihat penghalang yang dibentuk oleh mantra para kultivator berdiri di depan mereka. Penghalang ini tak berujung dan bersinar terang. Akhirnya, kita keluar. Sambil menatap pemandangan di hadapannya, Zhou Zhengli bergumam pelan. Matanya, yang kini berwarna merah tua, menunjukkan betapa parahnya luka-lukanya. Yang lainnya pun tidak lebih baik. Masing-masing dari mereka menderita luka parah, tetapi ketika mereka akhirnya tiba di tempat ini dan melihat penghalang kultivator di kejauhan, mereka semua menghela napas lega secara bersamaan. Memandang ke hamparan bintang yang luas, langit bersinar dengan cahaya yang memukau. Cahaya bintang, kecemerlangan ini disebabkan oleh panji-panji Dao yang masih berdiri kokoh di wilayah ini. Kehadiran mereka memastikan tidak adanya zat anomali dan mempertahankan konsentrasi energi abadi yang melimpah. Pada saat yang sama, energi abadi yang melimpah ini menjadi penambah kekuatan bagi Su King dan timnya yang mengalami cedera serius. Namun, jelas bahwa keselamatan sejati masih belum tercapai. Oleh karena itu, setelah hanya beristirahat sejenak, Su King dan rekan-rekannya segera melanjutkan perjalanan. Mereka bergerak lebih dekat ke penghalang besar yang dibentuk oleh mantra para kultivator. 2 jam kemudian, ketika mereka sudah dekat dengan penghalang, aura luas menyebar dari penghalang dengan penuh kesungguhan dan martabat, seketika menyelimuti Su King dan yang lainnya. Perasaan itu disertai dengan nada sedikit terkejut. "Siapa kamu?" Suara itu bergema di benak Su King dan yang lainnya seperti guntur, menyebabkan mereka berhenti di tempat. Su King melangkah maju dan berbicara dengan suara rendah. "Kami, tim dari Divisi Pengadaan Material Surga 9 Pantai, berada di bawah perintah penguasa abadi 9 Pantai untuk mengirimkan esensi asal yang telah dikumpulkan ke garis depan." Persimpangan antara garis depan dan wilayah tengah medan pertempuran sayap kiri ditandai oleh penghalang raksasa yang ditempa dari kekuatan tertinggi yang tak terbatas. Penghalang ini memancarkan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan, membentang tanpa batas. Banyak sistem bintang dan alam semesta, yang secara menyeluruh memisahkan wilayah pusat dari garis depan. Pada saat itu, di depan bagian tertentu dari penghalang yang luas ini, suara serak Su King bergema. Nada suaranya terdengar sangat lelah, mencerminkan kelelahan dari 18 sosok di belakangnya. Tak satu pun dari mereka,
yang berjuang untuk menyembunyikan luka-luka mereka, memancarkan aura kelelahan yang tak terbantahkan. Mereka berdiri dalam diam, membiarkan kehendak luar biasa yang terpancar dari dalam penghalang itu menyelimuti mereka. Mereka dapat merasakan kehendak ini memindai dan mengevaluasi mereka, serta merasakan token identitas mereka secara aktif merespons pengawasan tersebut. Waktu berlalu dengan lambat. Dari kejauhan, sosok mereka tampak tidak berarti dibandingkan dengan penghalang yang luas ini. Setelah sekian lama, setelah memastikan identitas mereka melalui berbagai lapisan pemeriksaan, kekuatan yang menyelimuti mereka perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, gelombang muncul di penghalang di depan mereka, memperlihatkan celah yang membentuk jalan. Orang dapat samar-samar melihat sosok-sosok buram lebih dari 100 kultivator di balik celah itu, semuanya menatap mereka. Ekspresi mereka tampak agak aneh. Su Qing tidak terlalu terkejut dengan ekspresi mereka dan bisa menebak alasannya secara kasar. Mungkin hanya kami yang datang. Dengan pemikiran tersebut, Su Qing bergerak menuju celah itu. Zhou Zhengli dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dengan Su Qing di depan, mereka memasuki celah tersebut. Setelah itu, celah tersebut menghilang dan penghalang pulih. Cahaya tetap cemerlang dan daya isolasi tidak berkurang sama sekali. Di dalam penghalang itu, cahaya bintang terasa lembut dan energi abadi terasa pekat. Saat Su Qing dan kelompoknya mendekat, sosok lebih dari 100 kultivator yang menunggu mereka secara bertahap muncul dari kabut, menjadi jelas. Ekspresi wajah mereka juga semakin tajam, tatapan mereka dipenuhi perpaduan aneh antara intrik dan rasa ingin tahu. Gabungan tatapan di mata mereka memberi Su Qing dan rekan-rekannya kesan yang jelas bahwa mereka telah menjadi semacam tontonan langka. Reaksi aneh ini semakin memperkuat dugaan Su Qing. Tatapannya menyapu para kultivator yang berkumpul, dan dia berbicara dengan suara rendah, berbicara langsung kepada mereka. Bagaimana sebaiknya kita melanjutkan proses penyerahan esensi asal yang telah kita kumpulkan? Saat suaranya bergema, salah satu kultivator, seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah hitam, melangkah maju dari kelompok itu. Matanya menyapu Su Qing dan teman-temannya, berhenti sejenak pada Su Qing sebelum berbicara. Komandan telah mengeluarkan perintah. Anda harus dipanggil menghadapnya. Unit kami akan mengawal Anda dalam perjalanan ini. Mendengar kata-kata itu, hati Su Qing bergetar. Sebelum tiba di sini, dia telah berusaha untuk membiasakan diri dengan struktur dan hierarki pasukan di medan perang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia tahu bahwa di puncak hierarki terdapat Dewa Abadi Zanlu, yang memimpin jalannya perang secara keseluruhan. Di bawah Zanlu terdapat 3 marsekal besar, masing-masing memegang pangkat komandan tertinggi dan bertanggung jawab untuk mengawasi zona perang kiri, tengah, dan kanan. Di dalam zona perang ini, wewenang tersebut selanjutnya dibagi lagi di antara banyak komandan. Setiap komandan mengelola bagian tertentu dari zona perang masing-masing. Bagi garda terdepan zona perang sayap kiri, tokoh berpangkat tertinggi di wilayah tersebut justru adalah seorang komandan seperti itu. Dan sekarang, kedatangan mereka telah memicu pemanggilan oleh komandan ini. Perkembangan ini hanya memperdalam keyakinan Su Qing tentang penilaian yang terbentuk dalam pikirannya. Pada saat yang sama, anggota kelompok lainnya, Starling dan yang lainnya, saling bertukar pandangan sekilas yang penuh makna. Bahkan Zhou Zhengli, meskipun tampak kelelahan, memaksakan diri untuk tetap tenang saat pikirannya berkecamuk hebat. Akhirnya, mereka saling memandang dan Su Qing berbicara dengan suara rendah. Kami mematuhi perintah komandan. Kultivator parubaya itu mengangguk sedikit menanggapi jawaban Su Qing. Setelah berpikir sejenak, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengambil beberapa pil penyembuhan. Pil-pil itu kemudian diserahkan kepada Su Qing dan kelompoknya. Baru kemudian pria itu memberi perintah kepada pasukannya, yang berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan memimpin, membersihkan jalan. Su Qing dan para pengikutnya menerima pil-pil itu dengan rasa terima kasih sebelum mengikuti jejak mereka, satu demi satu, melayang ke kehampaan. Dengan demikian, di bawah pengawalan kelompok kultivator ini, Su Qing dan rombongannya melaju cepat melewati zona perang garis depan sayap kiri, menuju lokasi komandan. Perjalanan itu membawa mereka melewati berbagai alam semesta, membutuhkan beberapa teleportasi. Di sepanjang jalan, zona perang garis depan terbentang di depan mata mereka seperti sebuah lukisan yang megah. Mereka melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya,
diangkut dari jauh dan luas, tersusun seperti kamp militer besar. Jumlah pos-pos bintang ini sangat mencengangkan, berjejal rapat di ruang hampa. Beberapa bintang masih dipindahkan, meluncur dengan anggun menembus kehampaan. Perjalanan mereka menyebabkan pusaran besar di ruang hampa, daya tarik gravitasinya begitu besar sehingga mengubah lintasan cahaya bintang di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Api kehidupan yang berkobar di dalam dirinya sangatlah kuat. Terlebih lagi, api itu juga mengandung aura yang mengejutkan Su Qing dan yang lainnya. Ada juga patung-patung Dharma yang menjulang tinggi dan menakutkan yang melangkah maju di langit berbintang untuk melaksanakan misi mereka. Mereka membawa panji dao dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Su Qing juga melihat matahari. Masing-masing dari mereka memiliki wajah raksasa yang tampak menyerap api dan panas dari matahari dan mengubahnya menjadi semacam nutrisi. Setelah menyerapnya secara maksimal, wajah raksasa itu akan terbang dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, membentangkan sayapnya di langit berbintang dan terbang menuju tempat yang dituju. Mereka tampak seperti sedang berjaga-jaga. Mereka memancarkan perasaan yang muram. Jika ini adalah kali pertama Su Qing dan yang lainnya datang ke sini, mereka pasti merasakan emosi yang sangat kuat. Namun, mereka telah melintasi seluruh bagian tengah sayap kiri dan mengalami kekacauan serta pembantaian. Oleh karena itu, mereka dapat melihat dan menyaksikan hal-hal tersebut di garis depan tanpa merasa terkejut. Jika dibandingkan dengan itu, tempat asal mereka, batu penggiling daging yang terbentuk dari jalinan zat anomali dan energi abadi, tampak seperti garis depan. Tempat ini lebih mirip bagian belakang. Su Qing dan yang lainnya juga melihat banyak kultivator. Beberapa sendirian dan beberapa berkelompok. Masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri dan semuanya tertata rapi. Namun, sebagian besar dari mereka akan lebih memperhatikan setelah melihat tim Su Qing. Mengenai hal ini, Su Qing dan timnya hanya bisa bergerak dalam diam. Pada saat yang sama, ketika mereka bergerak maju, mereka juga merasakan sedikit penolakan dari langit berbintang ini. Seolah-olah mereka hanyalah pengunjung di daerah garis depan ini dan tidak sepenuhnya diterima. Setengah bulan kemudian, bintang sang komandan di garis depan sayap kiri tercermin di mata mereka. Matahari itu berwarna merah dan sangat terang. Ukurannya melampaui semua matahari yang pernah dilihat Su Qing. Dibandingkan dengannya, matahari di alam semesta tinta yang seperti debu. Selain itu, perasaan yang diberikan bintang ini kepadanya sangat tidak stabil. Seolah-olah bintang itu bernapas masuk dan keluar dari kehampaan dan memuntahkan sejumlah besar materi dengan kecepatan sangat tinggi setiap saat, berubah menjadi awan yang mengelilingi sekitarnya. Tekanan di dalamnya bahkan lebih mencengangkan, mendistorsi langit berbintang, menyebabkan cahaya bintang di sekitarnya membentuk area seolah-olah tidak mampu menahannya. Seolah-olah bintang ini akan meledak sepenuhnya kapan saja, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, panasnya tidak terlalu menyengat. Ini adalah matahari yang akan segera mati. Matahari ini telah melewati tahap deret utama dan sekarang menjadi bintang merah. Zhou Zhengli berdiri di samping dan berbicara dengan suara rendah. Yang lain juga menatapnya, jantung mereka berdebar kencang. Pada saat yang sama, kelompok kultivator yang telah mengawal mereka sampai ke titik ini. Mereka bertukar pandangan penuh arti dengan Su Qing. Dengan kepalan tangan sebagai tanda hormat, mereka mengucapkan selamat tinggal sebelum menjauh, meninggalkan Su Qing dan teman-temannya sendirian di luar bintang merah raksasa itu. Setelah merasakan tekanan dari bintang ini, ekspresi Su Qing menjadi serius. Bersama dengan cincin bintang dan yang lainnya, dia membungkuk kepada bintang merah itu. Tim pengadaan material memberi hormat kepada komandan. Hampir seketika suara Su Qing terdengar. Bintang merah raksasa di depan mereka tiba-tiba bergemuruh. Aura mengerikan menyembur darinya dan awan di sekitarnya bergolak. Sebuah istana hitam perlahan muncul dari dalam bintang merah di tengah letusan aura dan awan. Begitu istana ini muncul, aura dingin menyelimuti langit berbintang ke segala arah. Pada saat yang sama, aliran energi ilahi menyebar dari istana dan menyelimuti tim Su Qing. Seolah-olah mereka sedang memeriksanya. Salah satu dari indera ilahi ini saja sudah cukup untuk membuat hati Su Qing dan yang lainnya gemetar. Itu adalah indera yang abadi. Hal ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Hal itu membuat indera abadi itu meredup seperti. Itu adalah yang paling unggul. Saat api itu menyebar,
sebuah suara tenang terdengar dari aula utama. Kalian adalah kelompok pertama atau mungkin satu-satunya yang benar-benar mengirimkan esensi aslinya. Oleh karena itu, aku tidak ingin memaksa kalian mengorek masa lalu melalui jiwa kalian, jadi ceritakan padaku bagaimana kalian lolos dari batu penggiling daging. Begitu kata-kata itu terucap, Starling dan yang lainnya menjadi gugup. Kata, melarikan diri, benar-benar membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, mereka menatap Suking, pikiran Suking juga berputar cepat. Namun, pada akhirnya, dia tetap memilih untuk jujur dan menceritakan semua pengalaman dan penilaian mereka di sepanjang jalan. Tidak ada detail, hanya prosesnya. Mendengar kata-kata Suking, indera ilahi dari komandan tetap diam. Namun, di antara indera abadi lainnya, ada secercah kehendak yang berbicara dengan penuh makna. Mengingat semua kesulitan yang telah Anda alami, bekerja sama untuk mewujudkan tujuan awal. Menemukan esensi bukanlah hal yang mudah dan harus dianggap sebagai prestasi besar. Namun, karena komandan tidak mau menyelidiki Anda, dapatkah Anda memberikan bukti atas klaim Anda tentang telah menemukan platform ilahi tingkat puncak? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, hati Suking bergejolak. Kata-kata itu sepertinya mengandung keraguan di bagian akhir, tetapi Suking telah mengalami begitu banyak hal dan secara alami dapat mendengar makna tambahan dalam kata-kata pihak lain. Hal ini menegaskan kedatangan dan kontribusi mereka. Pada saat yang sama, hal itu mengisyaratkan agar mereka mengeluarkan beberapa bukti untuk mengkonfirmasi hasil pertempuran ini. Mengenai mengapa hal ini terjadi, Suking melirik semua orang di sampingnya dari sudut matanya. Para Ascender semuanya memiliki latar belakang yang kuat, dan untuk dapat mencapai tempat ini, masing-masing dari mereka jelas lebih berharga bagi faksi di belakang mereka daripada sebelumnya. Oleh karena itu, poin utamanya adalah bekerja sama. Setelah Suking memikirkannya, dia melambaikan tangannya, seketika itu juga, peraturan tersebut muncul. Di dalam tubuhnya terjadi fluktuasi dan tubuh ilahi dari platform ilahi tingkat puncak yang telah dipenjarakannya langsung muncul di hadapannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dari semua peraturan dan fluktuasi penindasan yang dipancarkan oleh tongkat besi di dahinya menjelaskan semuanya, kata Suking. Aku tidak menangkap Divine Platform di puncak kejayaannya ini sendirian. Semua orang bekerja sama untuk menangkapnya. Suking mendengar tawa. Itu berasal dari komandan. Kalian anak-anak kecil ini cukup menarik, karena kau menempuh jalan yang begitu berliku untuk menyeberangi zona perang dan mengantarkan esensi asal di tengah segala kesulitan, ini akan dianggap sebagai suatu kebajikan. Membunuh para dewa dan merebut platform ilahi tingkat puncak juga merupakan suatu kebajikan. Kalau begitu, kau bisa tetap berada di pasukan sayap kiriku. Saat suara itu bergema, bintang merah itu bergemuruh dan istana hitam perlahan tenggelam, kembali ke bagian dalam bintang. Hanya sebuah token yang terbang keluar dari bintang merah dan melayang di depan tim Suking. Hal itu melepaskan indera ilahi terakhir. Anda harus beristirahat di bintang pengganti roh dan menunggu instruksi selanjutnya. Setelah mendengar dekrit dan melihat tanda pengenal itu, Suking dan yang lainnya segera menundukkan kepala. Kami mematuhi dekrit itu. Setelah itu, Suking mengambil token tersebut. Saat dia memegangnya, sedikit rasa penolakan dari langit berbintang di sepanjang jalan itu pun lenyap. Mereka bukan lagi pengunjung. Suking menghela napas lega dalam hati. Zhou Zhengli, Starling, dan yang lainnya juga merasa lega. Mereka saling memandang dan mengingat kembali pengalaman mereka di perjalanan. Ada banyak emosi di hati mereka. Mereka memahami bahwa dari menjadi pengadaan material dan melangkah ke medan perang sebagai utusan transportasi dan tiba di sini, mereka telah berhasil melewati tahap ini. Namun, harganya juga sangat mahal. Saat mereka bergabung, ada sekitar 100 orang. Saat ini, jumlahnya bahkan belum mencapai 20. Inilah jalan seorang pendaki. Hanya dengan berjalan hingga akhir dan melewati cobaan kita dapat disebut benih dao. Zhou Zhengli berbicara dengan lembut.